Halo guys, perkenalkan nama saya Milana Wibowo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang software proses model. Apa sih yang dimaksud dengan software proses model itu sendiri, dan juga ada beberapa metode di dalamnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah definisi software proses model. Nah, dalam software engineering, software proses model merupakan mekanisme pemisah antara pekerjaan development software pada fase yang berbeda untuk memperbaiki ataupun mengimprove desain, produk manajemen, dan juga project management. Nah, adapun istilah lain dalam software proses model yaitu suatu representasi abstrak, suatu model. Proses model ini dapat menampilkan suatu deskripsi dari suatu proses model dari beberapa perspektif tertentu. Nah, di sini ada pun beberapa aktivitas yang dilakukan dalam software proses model ini. Yang pertama itu adalah spesifikasi. Spesifikasi itu adalah apa yang dilakukan sistem dengan pembatasan pembangunan. Lalu yang kedua ini ada roadmap. Roadmap ini untuk membangun produk-produk perangkat lunak yang berkualitas dan juga yang terbaik. Nah, yang ketiga ini ada pembangunan. Pembangunan ini merupakan produksi dari sistem perangkat lunak itu sendiri. Nah, yang keempat ini adalah validasi. Validasi ini berfungsi untuk pemeriksaan apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan pemesanan dari customer atau sudah sesuai dengan keinginan customer itu sendiri. Lalu yang kelima ini terdapat indikator. Indikator ini merupakan indikator terbaik dari seberapa baik proses perangkat lunak telah bekerja. Yang di dalamnya terdapat kualitas, ketepatan waktu, dan juga kelangsungan jangka panjang dari software yang dihasilkan. Nah, yang keenam ini ada evolusi. Evolusi ini adalah pengubahan perangkat lunak sesuai dengan perubahan ataupun permintaan dari customer, dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor perubahan zaman. Ataupun jadi software ini dapat mengikuti perkembangan zaman dan dengan melakukan update. Nah, setelah mendengar beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam software proses model ini, selanjutnya kita akan membahas tentang serangkaian common process framework. Di antaranya adalah communication. Communication ini melibatkan komunikasi antar pelanggan dan pemegang kepemilikan lainnya, meliputi persyaratan. Lalu yang kedua ini ada planning. Planning ini untuk menetapkan rencana kerja, rekayasa perangkat lunak, menangani tugas-tugas teknis, dan juga sumber daya, produk kerja, dan juga jadwal kerja. Jadi semua itu akan diatur dalam planning ini. Setelah itu yang ketiga ada modeling. Di dalam modeling ini meliputi pembuatan model untuk lebih memahami kebutuhan dan desain yang diinginkan oleh customer tersebut. Lalu yang keempat ada construction, yaitu menggabungkan pembuatan kode dan juga pengujian untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan. Jadi jika terdapat kesalahan ataupun ada perbaikan akan dilakukan dalam construction ini, dalam tahap construction ini. Lalu yang ketiga ini ada deployment. Di dalam deployment ini melibatkan penerapan perangkat lunak untuk pelanggan serta evaluasi dan juga umpan balik. Segala kritik dan saran ini akan diterima melalui deployment ini. Oke guys, sekarang kita akan berlanjut ke dalam model proses perangkat lunak. Jadi ada beberapa metode yang dapat kalian gunakan untuk perkembangan perangkat lunak kalian. Jadi yang pertama ini adalah model waterfall. Jadi model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Nah, model waterfall adalah salah satu model klasik ataupun tradisional yang bersifat sistematis. Dapat dikatakan sistematis karena model ini dikerjakan secara berurutan. Nah, penggunaan dan dalam penerapan di kehidupan sehari-hari itu memakan waktu yang sangat panjang sekali, dan juga sedikit orang yang memakai waterfall model ini. Namun, model ini sangat cocok jika kalian memiliki beberapa bisnis kecil, jadi sangat cocok untuk dilakukan di bisnis kecil. Lalu ada beberapa tahapan dalam waterfall model ini. Yang pertama itu adalah requirement, design, implementation, verification, dan validation. Lalu yang terakhir itu terdapat operation dan juga maintenance. Nah, untuk requirement sendiri itu adalah merupakan kebutuhan ataupun keinginan dari
customer itu sendiri, apa yang ia butuhkan dan juga ingin membuat seperti apa. Lalu jika sudah menentukannya, kita menuju ke desain. Nah, desain ini dimulai dengan merumuskan beberapa estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja, dan juga menentukan lain-lainnya. Jika sudah berlanjut ke implementation. Jadi untuk implementation ini kita akan mencoba aplikasi tersebut apakah sudah cocok dengan keinginan customer atau belum. Jika sudah, kita akan melakukan ke step selanjutnya, yaitu verification dan juga validation. Nah, untuk validasi atau validation itu sendiri adalah cara kita apakah sudah sesuai dengan prosedur dari metode waterfall ini, apakah sudah benar atau belum. Lalu yang terakhir adalah operation dan juga maintenance. Operation ini adalah tahap di mana customer ataupun pembeli dapat menggunakan aplikasinya dengan baik, dan juga maintenance ini adalah update ataupun perkembangan yang dilakukan sesuai zaman ataupun sesuai keinginan dari customer itu sendiri. Lalu adapun kelebihan dan juga kekurangan dari model waterfall ini. Yang pertama itu, kelebihan dari model waterfall ini adalah merupakan model pengembangan paling handal dan juga paling lama digunakan. Nah, yang kedua ini cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Lalu kelebihan yang ketiga adalah pengerjaan project sistem ini akan terjadwal dan juga lebih mudah untuk dikontrol. Nah, lalu adapun kekurangan dari waterfall model ini, yang pertama itu adalah persyaratan sistem harus digambarkan dengan sangat jelas. Lalu yang kedua adalah rincian proses harus benar-benar jelas dan juga tidak boleh diubah-ubah. Dan yang terakhir adalah sulit untuk mengadaptasi jika ada perubahan spesifikasi ataupun perkembangan zaman yang ingin diikuti dengan metode waterfall ini. Lalu metode kedua ini adalah model spiral. Jadi di spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Nah, di setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan ataupun perancangan software. Nah, loop paling dalam berfokus dalam keyakinan dari sistem tersebut. Lalu loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Lalu loop berikutnya berkaitan dengan desain, sistem, dan seterusnya. Kalian dapat melihatnya di gambar berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu ada determine objektif, lalu setelah itu menuju ke identify dan juga resolve risk yang berguna untuk mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ini ada development dan test, ini untuk menguji, pengujian. Lalu keempat ini adalah plan the next iteration, yaitu untuk rencana selanjutnya yang akan berputar balik ke awal lagi. Nah, adapun beberapa kelebihan dari model spiral ini. Kelebihan yang pertama adalah setiap tahapan pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan dan kebutuhan. Dan kelebihan yang kedua adalah lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Nah, yang ketiga ini dapat disesuaikan agar perangkat lunak dapat dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Adapun kekurangan dari model spiral ini, yaitu banyak konsumen tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Nah, yang kedua ini ada model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan oleh konsumen dan developer. Yang ketiga ini memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Jadi untuk yang ketiga ini, jika tidak ada tenaga ahli, maka risikonya akan semakin besar. Selanjutnya yang ketiga itu adalah prototype model. Jadi prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan purwarupa. Istilah tersebut berarti model baru atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan oleh customer itu. Nah, terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak dengan metode prototype ini.
yaitu yang pertama itu dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang. Lalu setelah mendapatkan beberapa informasi, tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan perwarupa ataupun prototipe perangkat lunak tersebut. Nah, jika sudah, hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi lagi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan keinginan dari customer itu sendiri. Nah, ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras, kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba. Kalian bisa melihat gambar metode prototipenya seperti ini. Yang pertama itu listen to customer, lalu membuat mockup ataupun prototype. Setelah itu akan dites ke customer, dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh customer itu sendiri. Nah, adapun beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari metode prototype ini, yaitu kekurangannya metode prototype ini digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Lalu pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas. Jika tidak jelas, maka akan banyak terdapat revisi ataupun kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para engineer. Lalu yang ketiga ini pengembang memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya pelanggan dapat terpuaskan jika pengembang berhasil memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk kelebihan prototipenya sendiri itu prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Yang ketiga ini untuk digunakan secara standalone. Oke guys, untuk yang metode keempat ini terdapat model Rapid Application Development atau biasa disebut dengan RAD. RAD ini adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak yang sekuensinya linear, yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, yang memakan waktu kira-kira 60 hingga 90 hari. Nah, model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Dapat kalian lihat di gambar berikut ini. Requirement yang pertama itu adalah requirement planning, lalu ke user design yang akan melakukan prototype, testing, dan juga refine. Setelah itu akan berlanjut ke construction, dan jika sudah akan berlanjut ke cut over. Nah, jadi di sini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari RAD ini sendiri. Yaitu untuk kelebihan yang pertama, yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall ataupun sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Lalu kelebihan yang kedua ini cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat, jadi akan lebih cepat selesainya. Lalu yang ketiga ini model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi, sehingga itu dapat meminimalisir penggunaan waktu dan juga dapat mempersingkat waktu pengembangan menjadi lebih efisien lagi. Lalu adapun metode selanjutnya yaitu metode Agile. Agile merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip yang sama atau kesamaan prinsip. Saat menggunakan pengembangan dengan metode Agile ini diperlukan inovasi dan juga respon yang baik antara tim pengembang dan juga klien ataupun customer. Agar dibutuhkannya inovasi dan juga respon yang baik ini berguna untuk kualitas dari perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan keinginan klien. Nah, adapun beberapa tahapan untuk di metode Agile ini. Yang pertama itu adalah perencanaan. Pada tahap ini pengembangan dan klien membuat perencanaan tentang struktur dan juga kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat sesuai keinginan klien. Nah, yang kedua ini adalah implementasi, yaitu pengembang melakukan coding
untuk membuat agar rencana dapat dimengerti oleh komputer. Nah, yang ketiga ini adalah testing ataupun mengetes perangkat lunak. Perangkat lunak yang sudah dibuat untuk diuji coba untuk mencari kelemahan yang masih ada dalam perangkat lunak. Jika ditemukan kesalahan maka akan segera dibetulkan atau dibereskan. Yang keempat ini ada dokumentasi. Dokumentasi ini sangat penting karena proses ini dilakukan untuk mempermudah maintenance perangkat lunak. Lalu yang kelima ada deployment. Deployment ini proses untuk menjamin kualitas sistem yang dibuat. Apakah sistem ini berkualitas baik ataupun buruk. Lalu yang keenam ini ada pemeliharaan ataupun maintenance, yaitu perbaikan jika seandainya dalam pemakaian perangkat lunak mengalami kendala. Nah, jadi dapat kalian lihat pada gambar ini terdapat brainstorm, design, development, quality assurance, lalu ada deployment. Nah, ada pun beberapa kelebihan dan juga kekurangan tentunya pada metode kali ini. Kelebihan yang pertama pada metode Agile ini yaitu sistem dapat dibangun dengan lebih cepat. Lalu yang kedua, mengurangi kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Dan yang ketiga ini meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada pun beberapa kekurangan dari metode Agile ini, yaitu sering ditemui pada metode ini adalah mengintegrasikan tim, karena perubahan yang begitu cepat dalam metode ini sehingga di setiap orang yang terlibat dalam pengembangan proyek itu harus selalu dapat berinteraksi satu sama lain. Lalu adapun kekurangan yang kedua yaitu tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk selalu beradaptasi dengan berkembangnya zaman. Tim pengembang pun tidak boleh asal pilih, harus dapat mengerti satu sama lain. Jika tidak mengerti satu sama lain, maka akan sulit untuk menjalankan proyek ini untuk pengembangan selanjutnya. Nah, lalu ada pun metode selanjutnya yaitu model V ataupun V model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall yang telah kita bahas tadi. Disebut sebagai perluasan waterfall karena tahapan-tahapannya mirip dengan model waterfall tadi. Nah, dalam model waterfall ini proses dijalankan secara linear. Maka dalam model V proses dilakukan secara bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Nah, jadi dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi terdapat 3 kategori, yaitu sistem, subsistem, dan juga unit. Nah, yang masing-masing ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang di sistem terdapat konsep of operation, sistem requirement, acceptance test, lalu ada sistem test. Lalu untuk kategori subsystem sendiri itu ada subsystem requirement, subsystem design, subsystem test, dan juga integration test. Lalu di kategori unit ada unit design, code, dan juga unit test. Nah, metode ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi diawali dengan konsep of operation yang pertama tadi, lalu berlanjut hingga ke kode, lalu dari kode ke acceptance test. Adapun kelebihan dan kekurangan dari V model ini, yang pertama adalah V model sangat fleksibel. V model mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode diatrol secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada V model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu, dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan juga tool baru, menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah komplit. Lalu yang kedua ini, kelebihan yang kedua ada model V dikembangkan dengan di-maintain oleh publik. User dari V model berpartisipasi dalam change control, lalu change control board yang memproses semua change request terhadap V model. Jadi
customer ataupun klien ini dapat turun tangan dan juga melihat langsung untuk maintenance-nya. Lalu ada pun kekurangan dari V-model ini. Yang pertama itu adalah V-model adalah project oriented yang sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Lalu kekurangan yang kedua adalah V-model terlalu fleksibel, dalam arti beberapa activity ataupun aktivitas dalam V-model ini berpartisipasi dalam change control sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktiviti tersebut dan mana yang tidak. Oke guys, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang software proses model. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.